Jika ternyata itu palsu, Mr. Tai bisa dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan berita bohong lewat media sosial. Adapun noda di kain putih Tank Monida yang dianggap bercak darah, kemungkinan itu adalah darah baru dan bukan darah lama. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette dan hari ini kita akan kembali menguak kasus dari Tank Monida. Jadi ada update terbaru nih ya guys. Dimana kalau kalian sadar ya, orang-orang itu udah mulai mencurigai kenapa ya kasus kematian Tank Monida itu seakan menjadi magnet banget bagi anggota parlemen atau legislatif di Thailand. Tengok aja ya bagaimana sekarang mantan legislatif Bangkok yakni Sirachan Chaka yang tiba-tiba sekarang pingin jadi penasihat bagi Getik, manajer Tank Monida. Ada pula anggota parlemen Mongkol Kid seperti kita tahu Mr. Tai yang baru-baru ini menghebohkan Thailand juga karena kain putih yang ia temukan. Nah, hal ini jadi menimbulkan spekulasi, sekali lagi masih spekulasi ya guys, dimana keterlibatan para legislatif ini dari kasus Tank Monida ada kaitannya dengan oknum VVIP. Jadi masih banyak yang percaya kalau oknum VVIP itu memang masih ada dan terkait di kasus ini. Karena pengacara Ronarong merupakan salah satu pengacara yang terkenal juga di Thailand ya guys, mengatakan jika keterlibatan para politisi di kasus Tank Monida tak hanya untuk mencari popularitas aja. Ronarong melihat jika para politisi ini banyak yang seakan melindungi sesuatu. Pasalnya kelima orang yang ada di atas speedboat itu bersama Tank Monida pun diarahkan untuk memberikan keterangan yang sama pengacara M yang belum bisa disebutkan siapa namanya. Seolah-olah kenapa mereka semua ada di dalam kasus ini, karena mereka itu pingin melindungi sosok sesuatu, ada yang pingin melindungi, ada yang enggak. Jadi itu ada kaitannya terus gitu loh guys. Ronarong pun pengacara ini mengatakan jika ada kemungkinan jika oknum VVIP yang bersama Tank Monida di malam dia tewas adalah seorang politisi besar kemungkinannya. Nah, karena hanya orang besar dengan kepentingan yang besar juga yang bisa melakukan hal semacam ini sampai jadinya sebesar ini. Makanya make sense kenapa polisi itu sulit banget untuk bekerja secara leluasa. Mungkin bukan ini yang diinginkan para polisi juga mungkin ya guys. Mungkin polisi juga pinginnya untuk menyidik secara leluasa, tapi mereka itu terbatas karena sesuatu. Nah, terus pengacara Ronarong ini bilang kalau apa yang dilakukan Getik, pengakuannya dia, yang dia itu kesannya dia baik sendiri di antara teman-teman lainnya, itu ternyata merupakan strategi loh guys. Bisa jadi menjadi sebuah strategi dia. Karena dikutip dari T-News, Ronarong mengatakan jika dengan Getik berkata jujur di hadapan awak media terkait keterangan palsunya, bahkan dia berkata jujur dan memberikan keterangan sejelas-jelasnya ke polisi, membuktikan kalau dirinya itu sangat tidak takut di penjara. Ronarong juga mengaku bila pengakuan yang dilakukan Getik terkait keterangan palsunya ini adalah bagian dari strateginya untuk terhindar dari penahanan pengadilan. Dengan mengaku seperti itu, maka bisa dipastikan 90% pengadilan akan memberikan pengampunan. Pengadilan juga akan berbelas kasih kepada terdakwa karena terdakwa mengaku. Jadi kuat dugaannya Getik itu melakukan semua strategi itu, melakukan pengakuannya dia itu karena meminta belas kasihan kepada pengadilan. Karena kalau Getik tidak mengaku, otomatis Getik itu mudah banget akan masuk penjara sebab tak ada alasan untuk mengurangi hukuman Getik. Seakan menjadi kenyataan ya guys apa yang dikatakan Ronarong saat ini. Pasalnya hingga saat ini Getik juga belum ditahan sama sekali. Bahkan Getik terkesan lebih berani menghadapi media saat ini, seolah-olah dia nggak takut dan dia kayak berani, udah mulai berani banyak ngomong, nggak kayak sebelumnya yang mana dia itu mengurung diri nggak mau tampil ke publik. Nah, untuk sekarang aku mau update ya guys untuk hukuman-hukuman kemungkinan besar yang akan dikasih ke mereka. Untuk POR dulu, POR itu ada kelalaian yang menyebabkan kematian, itu bisa jadi 10 tahun penjara, menghancurkan barang bukti itu 5 tahun penjara, membuat pernyataan palsu 2 tahun penjara, menggunakan perahu tanpa membayar pajak yang cukup, itu belum tahu ya akan dihukumnya kayak gimana, mengemudi perahu tanpa lisensi. Jadi untuk maksimal hukumannya dia belum diketahui gimananya. Kalau Robert kesalahannya apa aja sih? Ada kelalaian yang menyebabkan kematian 10 tahun penjara, pemusnahan barang bukti 5 tahun penjara, menggunakan perahu tanpa membayar pajak yang cukup, mengemudi perahu tanpa lisensi, pemusnahan barang bukti juga guys. Nah, terus untuk Sen, kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain yang kemungkinan besar 10 tahun penjara, dan untuk Getik membuat pernyataan palsu guys. Nah, terus sekarang ada lagi yang heboh, dimana kan kemarin Mr. Tai yang tadinya udah mau mundur dari kasus Temo tiba-tiba muncul dengan dia itu live streaming dengan orang yang ada di Amerika, dan dia itu bilang kalau misalkan rok putih itu ada di Amerika
Amerika, bukti rok putih dari Tengmo. Nah, tapi sekarang ada kabar heboh lagi nih guys. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa kain putih dari Tengmo itu kain putih yang palsu guys. Kalau kalian lihat di sini ya guys, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri menunjuk bahwa kain putih Tengmonida yang ditemukan Mr. Tai ini bukan milik Tengmonida. Hal itu terbukti pada ikat pinggang yang masih mengikat di badan Tengmo saat dirinya ditemukan tak bernyawa. Di rok tersebut ikat pinggangnya itu masih utuh. Jadi memang seperti yang aku bilang kemarin juga, belum tentu kalau misalkan rok itu adalah rok dari Tengmonida yang asli. Karena aneh aja tiba-tiba ada di Amerika, kan juga aneh gitu menurut aku. Nah, menindaklanjuti penemuan ini, Institut Ilmu Pengetahuan telah siap untuk membuktikan keaslian kain putih tersebut apakah asli atau palsu. Jika ternyata itu palsu, Mr. Tai bisa dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan berita bohong lewat media sosial. Adapun noda di kain putih Tengmonida yang dianggap bercak darah, kemungkinan itu adalah darah baru dan bukan darah lama yang ada di dalam rok tersebut. Jadi siapa yang ingin merekayasa ini? Apakah ini benar-benar cuma pengalihan isu aja? Karena kenapa itu dianggap darah baru dan bukan darah lama ya guys? Sebab jika kain putih terendam lama dalam air, tentu warnanya juga akan semakin pudar. Tapi tidak di kain yang ditemukan dan dibagikan di live streaming tersebut ya guys. Selain itu, kain putih Tengmonida telah ditemukan pecahan mirip dengan pohon kau emas gitu guys. Hal ini jadi poin kecurigaan juga karena pohon kau emas di sekitar Sungai Chao Phraya sudah lama dipotong dan kini udah nggak ada sama sekali. Kenapa tiba-tiba bisa ada pohon tersebut, ada daunnya gitu loh guys. Dan kandungan pasir yang ada di kain putih Tengmonida tersebut juga akan diperiksa. Hingga saat ini kain putih yang ditemukan oleh Mr. Tai ini dan ada di Amerika belum bisa ditentukan apakah itu asli atau palsu, tapi masih dalam tahap penyelidikan. So, sekian dulu, inilah dugaan-dugaan info-info atau rumor-rumor yang ada sampai saat ini. Kalau kalian punya update lagi, kalian bisa komen di bawah ini atau DM Instagram aku ke @cirantoinet. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah pengucapan, salah kata, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!